الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati Allah, marilah yang pertama dan yang paling utama kita tingkatkan kualitas iman, kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya dan menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah dan Rasulnya pula. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb yang maha pengasih, yang tidak pernah pilih kasih, Rabb yang maha penyayang, yang sayangnya tidak terbilang. Dan juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat banyak. Maka kita sebagai hamba yang beriman, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus menambahkan nikmatnya kepada kita. Akan tetapi ketika kita melalaikannya, melupakan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tunggulah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebentar lagi, kurang lebih 1 minggu, kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang amat sangat istimewa bagi kaum muslim, karena yang pertama di dalamnya ada ibadah, yaitu ibadah puasa. Dan juga bulan Ramadan ini merupakan syahrul mubarak. Dan juga ketika kita masuk di bulan Ramadan ini, semua pahala, semua aktivitas yang kita kerjakan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'afu al-hasanatu asru amsalha ila 700 di'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan Adam itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahalanya. Satu kebaikan yang kita lakukan akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 10 sampai dengan 700 kali lipat. Oleh karenanya jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan ini. Karena mungkin di antara kita ketika kita mulai masuk bulan Ramadan, kita mengatakan alhamdulillah kita sudah masuk bulan Ramadan.
Ketika kita masuk pertengahan bulan Ramadan, tiba-tiba kita mengatakan tidak terasa sudah 15 hari perjalanan bulan Ramadan. Dan ketika kita masuk di akhir-akhir bulan Ramadan mengatakan tidak terasa sudah mau selesai. Maka nikmat yang telah Allah berikan ini, waktu yang telah Allah berikan ini yaitu bulan Ramadan, maka kita harus senantiasa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahalanya kecuali puasa, karena puasa ini merupakan milik Allah dan Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah, supaya bisa memaksimalkan ibadah serta meraih keberkahan di bulan yang mulia ini, maka kita umat muslim perlu melakukan persiapan yang tepat, seperti misalkan latihan memperbanyak amalan soleh di bulan-bulan sebelumnya. Bahkan ada ulama yang mengatakan bulan Rajab itu kemarin itu merupakan bulan menanam. Bulan Sya'ban, bulan yang ada pada saat ini merupakan bulan untuk menyiram, dan ketika masuk bulan Ramadan itu dikatakan bulan memanen pahala yang amat sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya penting sekali di antara kita yang perlu diperhatikan adalah yang pertama, memperbanyak ilmu agama. Ma'asyiral muslimin, sidang subuh yang dirahmati Allah, memasuki bulan Ramadan, umat muslim sebaiknya memperbanyak bekal ilmu tentang puasa Ramadan, baik itu mengenai hukumnya, sunnah-sunnahnya, serta amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Karena banyak di antara kita orang-orang Islam KTP khususnya, ketika kita masuk bulan Ramadan, orang itu hanya mengikutin saja. Oh, ternyata sudah masuk bulan puasa, maka ikut puasa, tanpa mengetahui amalan-amalan dan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal pahalanya ketika kita berpuasa, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Sangat luar biasa sekali ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, yaitu ketika masuk di bulan Ramadan ini. Bahkan jangan sampai di antara kita ketika masuk di malam harinya kita melaksanakan salat tarawih, kita hanya ikut-ikutan saja. Oh, waktunya tarawih, kita ikut tarawih tanpa mengetahui amalan dan keutamaan pada salat tarawih itu. Padahal hadisnya hampir sama, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang qiyam salat malam di bulan Ramadan, salat tarawih di bulan Ramadan karena iman dan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin, bahkan Imam Syafi'i pernah mengatakan, dan ada sebagian dari golongan orang mengatakan bahwa ucapan ini merupakan hadis dan sudah tidak asing lagi bagi kita. Maka jangan sampai di antara kita mengatakan sesuatu ucapan yang bukan dari Rasulullah itu termasuk hadis. Salah satu bunyinya adalah man arada ad-dunya fa alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Ini merupakan perkataan daripada Imam Asy-Syafi'i, bukan sebuah hadis. Akan tapi di sini sangat bagus untuk kita ambil pelajarannya. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di dunia, maka harus dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan di akhirat juga harus dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat ini, maka harus dengan ilmu. Jadi kita hidup ini tidak sembarangan, ada aturan yang harus kita penuhi. Bahkan Umar bin Abdul Aziz pernah berkata, man abadallah bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, tanpa belajar, maka dia akan membuat banyak kerusakan daripada mendatangkan kebaikan. Jadi ilmu itu merupakan kewajiban bagi kita semuanya. Maka merugi sekali di antara kita kalau misalkan
tidak mencari keutamaan daripada bulan Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Sedangkan yang kedua, kita senantiasa perbanyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berpuasa ini bukan merupakan perkara yang mudah. Sesuatu yang harus memiliki kekuatan iman dan juga fisik yang kuat untuk menjalankan ibadah. Dan juga supaya ibadah ini berjalan dengan lancar, maka sebaiknya umat Islam itu senantiasa memohon kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum memasuki bulan Ramadan ini. Sebab manusia merupakan makhluk yang lemah, sehingga hendaknya untuk bergantung dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus senantiasa berdoa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sa'la. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau beri mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan atau kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Ma'asyiral muslimin, maka kita harus senantiasa selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya pernah membaca buku, semua apa yang kita dilakukan di dunia ini butuh duit. Duit itu merupakan singkatan, itu merupakan doa. Doa kita harus senantiasa memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan itu merupakan usaha, merupakan ikhtiar kita bagaimana caranya kita bisa memperoleh hal tersebut. Sedangkan itu istiqomah, kita lakukan dengan terus-menerus, dan yang terakhirlah adalah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali di antara kita untuk mempunyai dan memiliki duit ini, yaitu doa, usaha, istiqomah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kita juga bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'aluka fi'lul khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar mudah melakukan kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Sedangkan yang ketiga, kita harus senantiasa memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menganjurkan kepada kita untuk bertaubat sebelum memasuki bulan Ramadan, dengan harapan di bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini akan mendatangkan umat Islam yang bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Adapun syarat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala menurut Ibnu Katsir, yakni menghindari dosa di saat ini sebelum masuk bulan Ramadan, dan juga menyesali dosa-dosa yang telah kita lakukan, seraya bertekad tidak melakukannya kembali. Dan juga kita harus senantiasa berdoa kepada Allah sebagaimana doa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ighfirli khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta ala bihi minni, Allahumma ighfirli jiddi wa hazli wa khata'i wa amdi wa kulla dzalika indi. Yang artinya, ya Allah, ampunilah kesalahanku, ampunilah kejahilanku, sikapku yang melampaui batas dalam urusan, dan segala hal yang Engkau lebih mengetahui daripadaku. Ya Allah, ampunilah aku kesalahan yang kuperbuat tatkala aku serius maupun tatkala bercanda, dan ampunilah pula kesalahanku saat aku tidak sengaja maupun sengaja. Ampunilah segala kesalahan yang telah kulakukan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, kita harus senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak penting sekali kita harus memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini merupakan bulan yang banyak dilupakan oleh umat manusia. Maka keutamaan-keutamaan di bulan Sya'ban ini sangat luar biasa banyaknya. Bahkan sekarang sudah memasuki di akhir-akhir bulan Sya'ban, maka sebisa mungkin dan semaksimal mungkin kita harus senantiasa berpuasa sunnah di bulan tersebut. Sebagaimana riwayat Aisyah radhiyallahu an, yang artinya saya sama sekali tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berpuasa dalam satu bulan sebanyak puasa yang dilakukan di bulan Sya'ban. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali, hampir satu bulan berpuasa di bulan Sya'ban. Tapi tidak sampai satu bulan, hampir mendekati satu bulan. Di dalamnya beliau berpuasa sebulan penuh, dan dalam riwayat lain beliau berpuasa di bulan Sya'ban ini kecuali sedikit hari yang tidak berpuasa. Oleh karenanya jangan sampai di antara kita meninggalkan amalan-amalan terutama di bulan Sya'ban ini sebelum memasuki bulan Ramadan. Dan juga kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena para sahabat pernah mencontohkan kepada kita ketika memasuki 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, beliau senantiasa dan seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan Ramadan. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah setelah memasuki 6 bulan itu kita sudah berdoa kepada Allah ataukah masih santai-santai saja? Para sahabat memasuki 6 bulan sebelum bulan Ramadan sudah berdoa untuk agar supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Seraya berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, sampaikanlah kepada Ramadan. Oleh karenanya kita yang merupakan manusia biasa, mungkin kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam berpuasa, dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang pertama adalah semua ibadah di bulan puasa Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap aktivitas kita yang ada di bulan Ramadan ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita sebagai hamba umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus senantiasa mengikuti jejak langkah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika memasuki bulan Ramadan, para sahabat termasuk Imam Syafi'i dan yang lainnya itu banyak menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sampai dengan 60 kali dalam setiap satu bulan Ramadan itu. Selain daripada Imam Syafi'i ini, beberapa ulama yang lain juga ada yang hatam Al-Quran banyak di bulan Ramadan. Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Beliau menghatamkan Al-Quran juga sama 60 kali dalam Ramadan. Sedangkan Imam Bukhari itu meriwayatkan menghatamkan Al-Quran 30 kali dalam bulan Ramadan. Imam Malik juga ketika masuk bulan Ramadan beliau mengurangi aktivitas keilmuan selain Al-Quran dan fokus untuk membaca dan menghatamkan Al-Quran. Dan juga Imam Ibn Rajab juga menghatamkan Al-Quran. Bahkan kalau misalkan di antara kita masih kebingungan bagaimana cara menghatamkan Al-Quran, itu ada caranya, ada tipnya. Jadi kalau misalkan kita sibuk dengan aktivitas-aktivitas pekerjaan di luar kita, maka kita harus mempunyai tabel bagaimana supaya agar kita hatam Al-Quran minimal 1 kali dalam 1 bulan Ramadan itu. Yang pertama itu ketika kita tidak sempat untuk membaca Al-Quran, maka kita pengen hatam Al-Quran, maka sebelum menghafal Al-Quran kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mau tadarrus, kita biasakan menggunakan resim Utsmani atau yang 15 baris itu. Kalau yang menggunakan resim Utsmani 15 baris, 1 juznya itu ada 20 halaman atau 10 lembar. Maka setiap selesai sholat kita gunakan waktu untuk membaca Al-Quran minimal 2 lembar sekali duduk atau 4 halaman. Ketika misalkan setelah sujud kita 4 halaman, setiap selesai salat 4 halaman, insya Allah dalam 30 hari ini insya Allah hatam 1 juz. Akan tapi kalau misalkan kita menginginkan hatam 4 juz, maka setiap kita selesai salat kita membacanya sampai dengan 8 halaman atau 4 lembar. Itu selama 30 hari akan memperoleh atau mencapai hafalan atau hatam Al-Quran sampai dengan 4 juz.
Kalau misalkan kita ingin lebih banyak lagi, misalkan 8 menghafalkan 3 kali, maka kita harus 8 lembar setiap kali duduk. Dan juga kalau misalkan kita menginginkan 30 juz itu dalam 5 kali dalam 30 hari, maka kita harus 1 juz setiap harinya. Sehari 1 juz, 1 juz setiap selesai salat fardu. Maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk 5 kali hatam dalam 30 hari di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita, baik itu amalan-amalan di luar puasa seperti misalkan bekerja dan yang lainnya, kita jadikan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap aktivitas kita bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan semoga setiap apa yang kita lakukan, setiap amalan yang kita kerjakan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.